Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berendo TVRI Bengkulu untuk gelaran siar hari ini tentunya Kamis 28 September 2023 dan tema kita masih menegakkan marwah di bumi bertuah. Nah, kita kembali ngobrol bersama dengan dua orang narasumber kita, ada Bang Das dan juga Rian sore hari ini. Nah, kita kembali ke Bang Das dulu nih. Tadi disampaikan di awal bahwa katanya kalau bumi Melayu atau budaya Melayu tentunya lagi tidak baik-baik saja atau lagi sakit ya kan. Sakitnya ini apakah sedang atau parah atau kritis atau gimana kita nggak tahu nih. Kita tanya dulu sama Bang Das tentunya. Dan apa yang terjadi Bang Des? Boleh cerita nggak sih? Jadi kalau di Melayu itu yang saya bilang tidak baik-baik saja bukan berarti dalam keadaan tanda kutip ya, tapi masih di dalam kiasan berbahasa bahwa Melayu tidak baik-baik saja. Mungkin kalau kita lihat dari kasar mata, itu bahwa ini jauh lebih buruk daripada kejadian. Tapi kalau dari segi positif sedang tidak baik-baik saja, sama kayak seperti Tuhan sedang merindukan umatnya. Ini saya jelaskan. Ketika, ini agak berat ini. Nah, ketika manusia dirindukan oleh Sang Pencipta, maka manusia itu akan dikasih ujian, akan diberi sesuatu yang di luar pemikiran manusia itu sendiri. Maka dengan sendirinya manusia itu akan menghadap Sang Pencipta. Dengan cara mungkin dengan cara ibadah lebih baik agar hubungan komunikasi antara Tuhan dan manusia itu sendiri akan lebih baik. Itulah di negeri Melayu seperti ini. Terjadinya hal-hal yang merebut tanah ulayat yang terjadi di Rempang Galang saat ini, maka itu mengetuk pintu hati dunia Melayu. Mengetuk pintu dunia bangsa Melayu bahwa ternyata suku yang katanya besar itu bukan sekedar ucapan. Suku yang katanya besar, bangsa yang katanya besar memang betul-betul adanya. Dari 1382 penduduk di Rempang itu sudah menduduki tanah ulayat. Tanah itu ada dua tanah yang bersifat akta negara, dan itu yang kedua tanah ulayat. Tanah ulayat adalah tanah kekuasaan penduduk adat ataupun tanah yang dikuasai kaum adat setempat. Nah, kalau tanah itu lebih berharga daripada tanah yang berakta notaris, tanah yang bersertifikat. Itu bisa kita buktikan bahwa sebelum Indonesia merdeka, bahwa tanah-tanah ulayat ini sudah diduduki oleh bangsa Melayu. Nah, kenapa sekarang bangsa Melayu itu seperti tamu di negeri sendiri? Dan kalau dulu asal orang bicara tentang Melayu, mereka akan berpikir tentang sebuah kuno, orang-orang kuno, orang-orang dulu, orang-orang jadul. Nah, itu secara tidak langsung membuka pemikiran dunia. Artinya orang-orang Melayu, orang-orang bangsa Melayu itu sudah hidup sebelum kemerdekaan itu ada. Nah, kenapa saya bilang tidak baik-baik saja? Karena sekarang kita dibangkitkan, pintu hati kita diketuk untuk berpikir bagaimana bangsa ini akan tetap berdiri di atas marwahnya sendiri. Nah, itu kira-kira Bang Fahmi. Baik. Nah, berarti memang harus yang namanya lebih menghormati lagi ya Bang Das ya untuk budaya adat Melayu ataupun hal yang sebagainya yang berbau-bau dengan ulayat itu sendiri ya kan. Nah, kita kembali ngobrol lagi tentunya ke Rian dulu nih ya, selaku dari pecinta alat musik yang identik dengan Melayu ini sendiri ya kan. Nah, ini kan anak muda nih ya, masih muda lah ya. Oh iya dong. Ini anak muda nih, kenapa Rian sendiri tergerak hatinya untuk melestarikan budaya Melayu? Ya, salah satunya yaitu tadi dengan tema kita hari ini. Bahwasanya di zaman sekarang dunia permusikan terjajah. Terjajah oleh musik-musik remix, musik-musik disco, ya macam-macam lah gitu kan. Sedangkan hal-hal seperti itu menurunkan rasa cinta terhadap musik Melayu itu sendiri.
Jadi kenapa saya sampai hari ini masih konsisten untuk memainkan akordeon dengan grenek-grenek Melayu yang semampu saya bisa saya mainkan. Itu tadi, saya ingin musik Melayu tetap lestari. Oke, musik Melayu tetap lestari. Nah, penikmat Melayu sendiri menurut Rian sendiri, apakah ada anak muda atau hanya orang-orang tua-tua dulu gitu atau seperti apa? Nah, jadi saya ini sebenarnya ditemani oleh teman yang sedikit di Bengkulu, di provinsi Bengkulu ini ya. Kalau secara skop, salah satunya ya ini Kanda kita nih, Kanda Firdaus Alam Sain. Jadi sekuat-kuatnya kita berdiri sendiri di arus yang deras, pada akhirnya kita akan hanyut. Namun saya tetap bisa berdiri konsisten memainkan alat ini ya karena ada beliau inilah yang konsisten juga menemani saya untuk tidak berhenti memainkan alat musik ini. Sehingga saya berharap ke depan di sekolah-sekolah barangkali kan pemerintah dapat memberikan bantuan satu sekolah satu akordeon mungkin gitu kan, dengan full lah gendang segala macam biar generasi supaya generasi ke depan hidup. Nah mungkin juga kali anak-anak kecil mungkin nggak tahu tentang alat musik ini ya kan. Itu alat musik apa namanya bapak, itu alat musik apa namanya ibu ya kan. Bisa jadi karena apa? Karena mungkin ketidaktahuan mereka tentunya tentang alat musik dari akordeon atau Melayu ini sendiri karena jarang dimainkan dan jarang dipublikasikan juga ya kan. Nah kita ngobrol lagi sama Bang Das nih. Nah kalau penikmatnya Bang lagu Melayu ini tadi yang saya bilang ke Rian belum terjawab, tentunya penikmatnya ini sendiri apakah hanya orang tua-tua dahulu atau anak muda ini suka juga nggak sih dengan lagu-lagu Melayu gitu sendiri? Jadi kami pernah membuktikan bahwa Melayu itu dicintai semua kalangan, dari mulai anak-anak sampai orang-orang tua. Jadi pernah ada satu komunitas pencinta musik Melayu Nusantara. Jadi kebetulan waktu itu kita bergabung dari komunitas pencinta musik Melayu itu di bagian Sumatera bagian selatan. Sumatera bagian selatan menginduk pada se-Sumatera. Nah di situ saya lihat mungkin di Bengkulu musik yang seperti yang dimainkan Nadine Rian ini mungkin sedikit aneh. Tapi kalau di Kepri, kalau di Medan, kalau di Jambi, bahkan di Aceh, bahwa alat-alat ini adalah alat-alat dominan untuk sebuah acara apapun. Nah, itu kenapa akordeon ini kami bawa dan kami mainkan di Provinsi Bengkulu agar musik ini seperti musik-musik yang dimainkan oleh kawan-kawan dari Medan. Maka inilah musik yang bermarwah gitu. Seperti saya bangga dengan adik-adik yang menyanyikan lagu-lagu daerah. Bukan berarti mereka tidak pandai lagu-lagu lain. Tapi kenapa lagu-lagu daerah yang mereka mainkan? Selain daripada sesuai dengan tema, mungkin mereka juga mencintai daerah di mana tempat mereka berdiri kan gitu. Nah, itulah yang kita ceritakan tentang musik Melayu dan penikmatnya. Penikmatnya sekarang, kalau untuk segelintir orang bilang kalau musik itu musik tua. Nah, kita kembali lagi kepada negeri Melayu yang tidak baik-baik saja. Ternyata kalau sudah dalam pemikiran orang musik ini musik tua, artinya musik ini lebih tua daripada yang lain. Tapi jangan pernah diganggu gitu loh. Nah kalau sudah mengganggu, itu sudah berbahaya sekali. Kesannya si A tidak peduli, si B tidak peduli. Bukan tidak peduli dengan budayanya, tapi dia kurang suka dengan lagunya. Tidak suka dengan lagunya, bukan tidak suka dengan budayanya kan gitu. Bukan tidak suka dengan bangsanya. Itu kira-kira. Baik Bang Das. Nah kita akan ngobrol lagi pemirsa tentunya untuk sore hari ini. Kita akan jeda iklan dulu, tetap bersama kami di Berdua TVRI Bengkulu.